Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. How are you today, student? I hope you and also your family always blessed by our God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Okay, today we would like to continue our lesson is about English lesson. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang preposition. Hari ini pertemuan kita terakhir ya. Silahkan anak-anak siapkan buku bahasa Inggris and please open the 92 page. Silahkan dibuka halaman 92 ya. Kita akan belajar preposition. But before we continue our lesson today, in other that we get barakah from our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, let's we reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next sudah kalian buka halaman 92. Nah, hari ini kita akan belajar tentang preposition. Apa sih Miss Ii itu preposition? Preposition itu adalah kata depan. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada noun, ada verb, ada kata depan, ada adjective, kata sifat, ada adverb, kata keterangan ya. Atau kita sebut dengan part of speech ya. Jadi part of speech itu jumlahnya ada 8. Salah satunya di sini adalah preposition atau kata depan. Nah, kita akan mempelajari perbedaan kata depan dari penggunaan it, at, or on. It, at, atau on ya. Oke, kita mulai dari in. In di halaman 92, in to show that the place is inside some other place. In ini menunjukkan bahwa tempat, gedung, atau orang tersebut berada di suatu tempat lainnya. Nah, in ini dia lebih luas. Jadi in ini menunjukkan tempat atau gedung atau apapun itu asal dia sebuah tempat maupun orang yang berada di suatu tempat lainnya. Ya, for example, langsung ke contoh biar kalian paham. Example, Empu Tantular Museum is in Surabaya. Museum Empu Tantular ada di Surabaya. Surabaya ini kan masih luas. Surabaya banyak. Ada Surabaya. Di Surabaya itu terdiri dari kota, dari desa, dari jalan dan sebagainya. Surabaya luas. Nah, jadi kalau in ini untuk menunjukkan suatu tempat yang berada di tempat lainnya tapi masih belum spesifik, artinya dia masih luas pengertiannya ya. The second example, the airport is in Jakarta. Bandaranya ada di Jakarta. Jakarta juga luas. Jadi airport, bandara, Empu Tantular, Museum Empu Tantular adalah sebuah tempat yang berada di suatu tempat. Museum Empu Tantular adalah sebuah gedung yang berada di suatu tempat. Tempatnya itu di mana? Di Surabaya. Maka ketika masih luas seperti ini, belum spesifik, ya, kita bisa memakai kata depan in ya. Jangan sampai ketukar penggunaan it, at, and, or on. Jadi kalian harus benar-benar paham kalau ini dia masih luas, belum spesifik. Oke, next ya. Selanjutnya, penggunaan kata depan on. Kapan kita boleh menggunakan on? Jadi on to show it is on particular place or street. Jadi, kalau on ini digunakan untuk menunjukkan bahwa gedung tersebut berada pada suatu tempat atau jalan tertentu. Nah, kalau on ini sudah lebih spesifik. Kalau tadi kan in, suatu tempat berada di suatu tempat lainnya, artinya dia masih luas. Nah, sementara kalau on ini sudah ditunjukkan jalannya, artinya dia sudah lebih spesifik, sudah lebih jelas, sudah lebih tertuju. For example, the Park Hotel is on Jalan Arjuna. The hospital is on Jalan Ahmad Yani. Jadi, the Park Hotel Park ada di Jalan Arjuna, rumah sakit ada di Jalan Ahmad Yani. Nah, ini sudah lebih spesifik ya, sudah lebih jelas. Kalau tadi kan kayak airport ada di Surabaya. Surabaya bagian mana tuh?
Airport ada di Jakarta. Jakarta bagian mana tuh? Museum Empu Tantular ada di Surabaya. Surabaya bagian mana? Kita masih belum tahu karena dia masih global atau masih umum. Sementara kalau on ini digunakan untuk menunjukkan suatu tempat yang sudah berada di jalan tertentu. Artinya dia sudah lebih spesifik, sudah lebih jelas ya. Jadi kita langsung bisa menuju ke Jalan Arjuna. Maka dari itu kita bisa menggunakan on. Oke, yang terakhir at to show an exact place on a street. Nah, kalau at ini digunakan untuk menunjukkan suatu tempat yang sudah pasti pada sebuah jalan. Ini sudah pasti ya. Kalau tadi kan in masih luas, belum ketemu, cuma ada di suatu tempat, suatu kota. Sementara kalau on ini dia sudah ditunjukkan jalannya, tapi namanya jalan banyak. Jalan Ahmad Yani nomor 1, Jalan Ahmad Yani nomor 2, 3B, 3C dan sebagainya. Nah, kalau at ini sudah menunjukkan sesuatu yang lebih jelas lagi daripada on ya. For example di sini Sasa lives at 33 Jalan Anggrek. Sasa tinggal di Jalan Anggrek nomor 33. Ya, for example lagi misalnya dia sudah lebih jelas. Jadi ketika kita mau menuju ke sana sudah langsung ketemu. For example, Baitul Amin building is on Jalan Kuruksetra. Bangunan sekolah Baitul Amin ada di Jalan Kuruksetra. Kenapa tadi misi menggunakan on? Karena dia masih ada di Jalan Kuruksetra, masih belum jelas, masih belum pasti. Jalan Kuruksetra nomor berapa? Nomor 1 kah? Nomor 2 kah? Nomor 3 kah? Nah, ketika seperti ini contohnya. Baitul Amin building is at 79X Jalan Kuruksetra. Bangunan MI Baitul Amin ada di Jalan Kuruksetra nomor 79X. Nah, sudah ada nomornya, sudah pasti ya, sudah pasti ada di jalan itu. Sudah pasti ada di tempat itu. Maka kita di sini menggunakan at. Jadi dari in, on, at. In itu masih luas, masih umum, global. Kalau on ini sudah lebih spesifik. Kalau at ini sudah lebih spesifik lagi. Artinya dia yang paling jelas. Contoh yang kedua, Aurel lives at her uncle's house. Aurel tinggal di rumah pamannya. Jadi sudah jelas, dia sudah pasti ada di situ, di rumah pamannya. Jadi kalian bisa menggunakan at, jangan sampai ketukar ya. Penggunaan in, on, dan at. Ingat kalau in masih luas, tempat berada di tempat tertentu. Sementara on sudah lebih spesifik, sudah ketemu jalannya. Sementara kalau at ini dia sudah lebih pasti ada di situ, sudah pasti ya. Oke, next. Silahkan kalian buka lagi pada halaman 101 ya, term 9. Nah, di sini kita akan belajar beberapa macam kata depan ya, atau preposition. Ya, preposition. Jadi, preposition ini seperti yang Miss jelaskan itu kata depan, tidak hanya in, on, dan at ya, tapi banyak. Ada near, ada under, ada among, ada on, in front of, inside, above, beside, dan sebagainya. Oke, for example Miss di sini akan membacakan example dari bukunya kalian pada halaman 101. Silahkan dibuka ya. Dimulai dari yang paling bawah. The girl is beside her mom. Perempuan itu ada di samping ibunya. Di samping ini merupakan kata depan. Kemudian the plane is above the building. Pesawat ada di atas bangunan. Nah, ini above ini bedanya above dengan on, sama-sama di atas ya. Artinya above ini di atas, on ini di atas. Sama-sama di atas, bedanya
Ketika above, bendanya itu tidak menempel atau jauh. Sementara kalau on, bendanya itu menempel. Perhatikan contoh pada nomor 3. The flowers are on the table. Bunga-bunganya ada di atas meja. Nah, bunganya itu diperhatikan gambarnya ya, menempel dengan mejanya sehingga memakai kata on ya. Ini penggunaan preposition yang tidak menunjukkan jalan, tidak menunjukkan tempat seperti tadi. Ya, ini penggunaan preposition secara umum. Nah, kenapa di sini pakai dikasih s flowers? Flowers seperti yang selalu Miss I jelaskan, s ini menunjukkan jamak atau banyak. Sementara ketika banyak jangan memakai is tapi memakai are ya. Paham ya? Silahkan kalian baca sendiri contoh pada halaman 101. Oke, next. Ada beberapa kata yang di sini juga ada yang termasuk dengan preposition ya. Di antaranya adalah near. Near itu artinya apa? Di dekat, under di bawah, on di atas, among di antara, inside di dalam wadah atau ruang yang tertutup ya. Kalau inside ini, in front of di depan, above di atas. Nah, ini ada keterangan on di atas permukaan. Artinya on ini benda dengan tempatnya itu menempel. Sementara kalau above, bendanya itu lepas, artinya tidak menempel. Beside di samping atau di sebelah, across di seberang, opposite berlawanan. Nah, kalian bisa baca-baca ya, sekaligus kalian pelajari lagi materi dari semester 2. Nanti kalau ada yang tidak kalian pahami materi dari semester 2, silahkan bertanya ke Miss I secara japri ya, karena kalian sebentar lagi akan ujian dan harus mempersiapkan diri. Oke, that's all from me. I'm sorry for all of my mistake. Kalau kalian tidak paham, jangan malu untuk bertanya. Silahkan bertanya sama Miss I ya, karena kalian sudah kelas 5 ya, harus lebih paham. Silahkan jangan malu bertanya. Walaupun kita daring, anak-anak harus tetap semangat untuk belajar. Oke, that's all from me. Bila saya say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.